Untuk pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang kaidah pencacahan, ada permutasi dan kombinasi. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe terlebih dahulu ya. Kompetensi dasar 3.25 menganalisis kaidah pencacahan, permutasi, dan kombinasi pada masalah kontekstual. 4.25 menyajikan penyelesaian masalah kontekstual berkaitan dengan kaidah pencacahan, permutasi, dan kombinasi. Permasalahan: penyusunan jadwal pertandingan antara dua kesebelasan dan beberapa kesebelasan dalam turnamen sepak bola. 2. Penyusunan nomor kendaraan bermotor sebagai identitas kepemilikan kendaraan. 3. Penyusunan nomor telepon atau alamat internet protokol yang berguna untuk mengetahui kecukupan pemenuhan permintaan pelanggan di suatu wilayah. Pengertian: kaidah pencacahan atau counting rule adalah suatu kaidah yang digunakan untuk menghitung semua kemungkinan yang dapat terjadi dalam suatu kejadian. 1. Aturan perkalian disebut juga teknik membilang atau teknik pengisian tempat atau filling slot, karena dalam menghitung semua kemungkinan yang akan terjadi dalam suatu kejadian digunakan operasi perkalian. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh berikut ini. Seorang siswa memiliki 2 sepatu berwarna hitam dan putih, serta 4 kaos kaki jenis A, jenis B, jenis C, dan jenis D. Jika siswa tersebut akan menggunakan pasangan sepatu dan kaos kaki yang dimilikinya, tentukan banyak pasangan sepatu dan kaos kaki yang akan terjadi. Oke, dari contoh tersebut, maka kita peroleh penyelesaiannya adalah banyaknya pasangan sepatu dan kaos kaki tersebut adalah, yaitu karena ini aturan perkalian kita hanya kalikan aja. Banyaknya sepatu dikalikan dengan banyaknya kaos kaki. Di sini sepatunya karena di sini ada 2, kita kalikan 2 kali banyaknya kaos kaki adalah A, B, C, D. Berarti ada 4. Berarti tinggal kita kalikan 2 kali 4 sama dengan 8. Sehingga bisa kita peroleh banyak pasangan sepatu dan kaos kaki yang terjadi adalah 8 pasangan. Mudah bukan untuk mengerjakannya? Untuk lebih jelas apa yang tadi saya sampaikan, kalian bisa mengetahui kemampuan kalian dengan mengerjakan latihan berikut ini. Nomor 1, misalkan dari kota A ke kota B ada 3 jalan yang dapat dilalui, dan dari kota B ke kota C ada 5 jalan yang dapat dilalui. Tentukan banyak jalan yang mungkin dapat dilalui bepergian dari kota A ke kota C melalui kota B. Latihan nomor 2. Dari angka-angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 akan dibentuk bilangan ribuan dan tidak boleh ada angka yang sama. Tentukan A. Banyak bilangan yang dapat terjadi. B. Banyak bilangan ganjil yang dapat terjadi. C. Banyak bilangan yang kurang dari 4000 yang dapat terjadi. Silahkan dikerjakan untuk mengetahui kemampuan kalian. Selanjutnya, notasi faktorial. Misalkan N adalah bilangan asli, bentuknya adalah N tanda penuh. Di sini membacanya adalah N faktorial. Dinamakan dengan N faktorial yang didefinisikan sebagai berikut. N faktorial sama dengan N kali N-1
kali n-2 kali titik kali 3 kali 2 kali 1. Jadi n faktorial merupakan perkalian dari n bilangan asli yang terurut, dan untuk n sama dengan 0 didefinisikan 0 faktorial sama dengan 1. Untuk lebih jelasnya kita ke contoh berikut ini. 6 faktorial itu sama artinya dengan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 720. 1 faktorial nilainya sama dengan 1. Untuk lebih jelasnya kita ke contoh berikut ini. Contoh yang pertama, tentukan nilai dari 5 faktorial. Jawabannya 5 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 120. Contoh yang kedua, hitunglah nilai berikut ini. Yang A, 10 faktorial dibagi dengan 8 faktorial. Yang B, 100 faktorial dibagi dengan 97 faktorial kali 3 faktorial. Untuk jawaban yang A, 10 faktorial dibagi dengan 8 faktorial sama dengan 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kemudian dapat 8 faktorial sama dengan 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Maka kita bisa menghitung. Untuk kita sederhanakan cara menghitungnya, angka 8 sampai 1 kita selesaikan dengan pembilang juga 8 sampai 1, berarti untuk pembilang tinggal tersisa angka 10 dan 9. Maka tinggal kita kalikan 10 kali 9 sama dengan 9. Yang B, 100 faktorial dibagi dengan 97 faktorial dikalikan dengan 3 faktorial sama dengan 100 kali 99 kali 98 kali 97 faktorial dibagi dengan 97 faktorial kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 100 kali 99 kali 98 dibagi dengan 3 kali 2 kali 1. Kemudian kita sederhanakan, 99 kalikan dengan 3, dibagi dengan 3, 33, kemudian 98 dibagi 2 sama dengan 49. Sehingga kita peroleh 100 kali 33 kali 49 sama dengan 161.700. Lebih jelas dari apa yang saya sampaikan, silakan kalian kerjakan latihan soal berikut ini. Soal yang nomor 1, tentukan nilai dari A, 3 faktorial, B, 6 faktorial, C, 15 faktorial, saya ulangi lagi, yang C, 15 faktorial dibagi dengan 12 faktorial kali 2 faktorial. Yang kedua, tulis bentuk berikut ke dalam notasi faktorial. Yang A, 17 kali 18 kali 19 kali 20. Yang B, N kali N-1 kali N-2 kali N-3. Latihan nomor 3, hitunglah nilai N dari persamaan N ditambah 5 dibagi N ditambah 3 faktorial sama dengan 210. Selanjutnya, yang ketiga adalah permutasi. Permutasi dari unsur-unsur suatu himpunan adalah penyusunan unsur-unsur, elemen-elemen himpunan tersebut dengan cara memperhatikan urutan. A. Permutasi N unsur, NPN, atau penulisannya di sini PNN, atau penulisan yang lain adalah NPN.
nilainya sama dengan n faktorial. Untuk lebih jelasnya, kita ke contoh berikut ini. Untuk menyambut sebuah pertemuan delegasi negara yang dihadiri oleh 5 negara, panitia akan memasang kelima bendera dari 5 negara yang hadir. Banyak cara panitia menyusun kelima bendera tersebut adalah, kita ke penyelesaiannya. Dari soal tersebut kita bisa menyelesaikan, yaitu menggunakan rumus NPN. Di sini karena di sini jumlah benderanya ada 5 dan negaranya juga ada 5, maka untuk nilai N-nya juga 5. Maka kita peroleh P55 sama dengan 5P5 sama dengan 5 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 120. Jadi banyaknya cara panitia menyusun kelima bendera tersebut adalah 120 cara. Yang ketiga masih di permutasi. Permutasi R unsur dari N unsur yang berbeda. Di sini NPR. NPR diperoleh N faktorial per N min R faktorial. Untuk R nilainya antara 0 sampai dengan N, di mana untuk R-nya kurang dari sama dengan N. Untuk lebih jelas dari rumus tersebut, kita ke contoh berikut ini. Banyak cara untuk memilih seorang ketua, sekretaris, dan bendahara dari 8 siswa yang tersedia adalah, di sini diketahui untuk nilai N-nya adalah banyaknya siswa sama dengan 8. Kemudian untuk R-nya adalah banyaknya jabatan. Jabatan di sini adalah ketua, sekretaris, dan bendahara. Karena untuk jabatannya ada 3, maka R-nya sama dengan 3. Sehingga diperoleh NPR-nya sama dengan 8 faktorial dibagi 8 min 3 faktorial sama dengan 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial. Pembilangnya di sini adalah 8 min 3 faktorial berarti 5 faktorial, maka diperoleh 8 kali 7 kali 6. Karena untuk 5 faktorial yang pembilang kita sederhanakan dengan yang 5 faktorial yang ada di penyebut. Sehingga ketika kita kalikan hasilnya adalah 336. Sehingga kita peroleh bahwa untuk banyaknya cara untuk memilih seorang ketua, sekretaris, dan bendahara dari 8 siswa yang tersedia adalah sebanyak 336 cara. Selanjutnya, permutasi yang memuat unsur yang sama. N, P, K1, K2 sampai dengan Kn. Maka di sini untuk nilainya sama dengan N faktorial dibagi dengan nilai yang sama tersebut K1 faktorial, K2 faktorial, K3 faktorial sampai dengan Kn faktorial. Untuk lebih jelas dari rumus yang saya sajikan, kita ke contoh berikut ini. Banyak cara untuk menyusun dari kata basa-basi adalah, di sini pertama kita hitung banyaknya huruf ada berapa. Kita hitung dari 1 B A S S A B A S S I. Banyaknya huruf ada 10. Kemudian kita cari huruf-huruf yang sama. Di sini untuk huruf B itu ada 2. Kemudian huruf A-nya ada 3 dan huruf S-nya ada 4. Maka banyaknya cara kita bisa memperoleh banyaknya huruf faktorial dibagi dengan banyaknya huruf di sini yang sama kita faktorialkan. Yaitu kita peroleh 10 faktorial dibagi dengan 2 faktorial kali 3 faktorial kali 4 faktorial. Sehingga diperoleh 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 faktorial.
dibagi dengan 2 kali 1, 3 kali 2 kali 1, dikalikan dengan 4 faktorial. Sama dengan 10 kali. Di sini kita selesaikan ya, untuk 4 faktorialnya nilainya sama dengan 4 faktorial. Kemudian bisa kita selesaikan lagi, yaitu 3 kali 2 sama dengan 6. Di sini juga kita selesaikan. Kemudian ada lagi untuk nilai 8-nya kita bisa selesaikan dengan angka 2 sehingga jadi angka 4. Sehingga yang masih tersisa adalah 10 kali 9. Ini 8-nya sudah dibagi dengan 2 sehingga 4. 7-nya ajek. 6-nya sudah kita selesaikan dengan 3 kali 2. Kemudian 5. Kemudian 4 faktorialnya kita selesaikan dengan 4 faktorial. Sehingga hasilnya adalah 10 kali 9 kali 4 kali 7 kali 5 sama dengan 12.600. Sehingga bisa kita peroleh untuk banyaknya cara untuk menyusun dari kata basa-basi adalah 12.600 cara. Selanjutnya permutasi siklis. Di sini adalah posisinya melingkar. NP siklis sama dengan N-1 faktorial. Untuk lebih jelas dari rumus yang saya sajikan, kita ke contoh berikut ini. Dari 5 orang anggota keluarga akan duduk mengelilingi sebuah meja bundar. Banyak cara susunan yang dapat dibuat dari 5 orang tersebut adalah, penyelesaiannya adalah di sini ada 5 orang yang mengelilingi meja bundar, berarti N sama dengan 5. Karena ini mengelilingi lingkaran, maka ini termasuk kejadian siklis. Maka kita peroleh 5P siklis sama dengan 5 min 1 faktorial sama dengan 4 faktorial sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1 sehingga diperoleh 24. Jadi banyaknya cara susunannya adalah 24 cara. Mudah bukan untuk mengerjakannya? Selanjutnya permutasi berulang. P berulang sama dengan N faktorial, di mana untuk nilai R kurang dari sama dengan N. Untuk lebih jelas dari rumus yang saya sajikan, kita ke contoh berikut ini. Banyak susunan 3 bilangan dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 adalah, jawabannya adalah banyaknya angka di sini ada 6, yaitu angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian yang diharapkan adalah susunan 3 bilangan, berarti nilai R-nya sama dengan 3. Sehingga kita peroleh di sini karena tidak ada ketentuan tidak boleh berulang, berarti di sini ditulisnya adalah berulang. Maka diperoleh P berulang sama dengan N pangkat R. N-nya adalah 6 pangkat 3. 6 pangkat 3 sama dengan 216. Jadi banyaknya susunan 3 bilangan tersebut adalah 216 susunan. Oke, untuk lebih paham dari apa yang tadi saya sampaikan, silakan kalian kerjakan soal-soal permutasi berikut ini. Nomor 1, 3 orang wiraniaga dicalonkan untuk mengisi kekosongan jabatan kepala cabang di 2 kota. Tentukan banyak cara untuk memilih 2 kepala cabang dari 3 orang wiraniaga tersebut. 2. Dari kartu angka 4, 5, 6, 7, dan 8 dibuat bilangan yang terdiri dari 3 angka yang berbeda. Tentukan banyaknya bilangan-bilangan tersebut. 3. Tentukan permutasi atas semua unsur yang dapat dibuat dari kata-kata berikut. A. Jayapura. B. Matematika. C. Statistika. Soal nomor 4. 8 orang ilmuwan duduk melingkar di sebuah meja bundar untuk membahas sebuah proyek tertentu.
Berapa banyak cara agar para ilmuwan dapat duduk melingkar dengan urutan yang berbeda? Soal nomor 5, pada kompetisi bola basket yang diikuti oleh 6 regu, panitia menyediakan 6 tiang bendera. Banyaknya susunan yang berbeda untuk memasang bendera tersebut adalah titik-titik cara. Selanjutnya ke kombinasi. Kombinasi dari unsur-unsur suatu himpunan adalah penyusunan dari unsur-unsur atau elemen-elemen himpunan tersebut dengan cara tidak memperhatikan urutannya. A. Kombinasi K unsur dari N unsur yang berbeda. NCK. Di sini nilainya sama dengan N faktorial per N min K faktorial kali K faktorial. Untuk nilai K lebih dari 0 sampai dengan N. Untuk lebih jelas dari rumus yang saya sajikan, kita ke contoh berikut ini. Di atas meja terdapat 3 buah amplop, yaitu amplop A, amplop B, dan amplop C. Si ibu menyuruh anaknya mengambil 2 amplop dari 3 amplop yang tersedia di atas meja. Berapa banyaknya cara atau kombinasi untuk mengambil 2 amplop tersebut dari 3 amplop yang tersedia? Untuk menjawab dari contoh tersebut, perhatikan jawaban berikut ini. Banyaknya amplop itu kita masukkan ke N. N-nya sama dengan 3. Akan mengambil 2 amplop, berarti nilai K-nya sama dengan 2. Maka kita peroleh NCK, N-nya 3, K-nya 2, berarti kita peroleh 3C2. 3C2 nilainya sama dengan 3 faktorial dibagi 3 min 2 faktorial kali 2 faktorial. Sama dengan 3 kali 2 faktorial dibagi dengan 1 faktorial kali 2 faktorial. Sama dengan 3 per 1. Sama dengan 3. Jadi banyaknya cara mengambil 2 amplop dari 3 amplop tersebut adalah 3 cara. Selanjutnya, kombinasi K unsur dari N unsur dengan beberapa unsur yang sama. NCK sama dengan N1CK1 kali N2CK2 kali N3CK3 titik perkalian sama dengan NECKE. Untuk lebih paham dari rumus yang saya sajikan, kita ke contoh berikut ini. Menjelang arisan keluarga di rumah Bu Darni belanja ke pasar untuk membeli 2 ekor ayam dan 2 ekor itik dari seorang pedagang yang memiliki 5 ekor ayam dan 5 ekor itik. Ada berapa banyak cara yang dapat dilakukan oleh Bu Darmi dalam memilih ternak-ternak yang diinginkan? Di sini untuk menjawab dari permasalahan tadi, di sini untuk soalnya diperhatikan ya. Untuk membeli 2 ekor ayam dan 3 ekor itik. Kemudian untuk pedagangnya itu memiliki 5 ekor ayam dan 6 ekor itik. Di sini N1-nya 5, N2-nya adalah 6. Kemudian untuk K1-nya adalah 2 dan K2-nya adalah 3. Maka kita peroleh NCK-nya sama dengan 5C2 kali 6C3. Sama dengan 5 faktorial dibagi 5 min 2 faktorial kali 2 faktorial. Dikalikan dengan 6 faktorial dibagi 6 min 3 faktorial kali 3 faktorial. Sama dengan 5 kali 4 kali 3 faktorial. Dibagi dengan 3 faktorial kali 2 kali 1. Kemudian 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial
dibagi dengan 3 faktorial kali 3 kali 2 kali 1. Kemudian untuk yang nilai faktorialnya kita sederhanakan, 3 faktorial dengan 3 faktorial, maka tersisa 5 kali 4 dibagi dengan 2 kali 1. Kemudian ini juga 3 faktorial kita selesaikan dengan 3 faktorial, maka yang tersisa 6 kali 5 kali 4 dibagi dengan 3 kali 2 kali 1. Sama dengan, kita selesaikan lagi, ini 4 dibagi 2 sama dengan 2. Kemudian di sini ada 3 kali 2 sama dengan 6. Kita langsung sederhanakan saja sehingga untuk hasil akhirnya 5 kali 2 dibagi 1 kali dengan 5 kali 4 dibagi 1. Sehingga hasil akhirnya adalah 200. Sehingga di sini bisa kita sebutkan ada jadi banyaknya cara yang dapat dilakukan oleh Bu Darmi dalam memilih ternak-ternak yang diinginkan adalah ada 200 cara. Untuk lebih jelas dari apa yang tadi saya sampaikan tentang kombinasi, kalian bisa kerjakan soal-soal berikut ini. Soal nomor 1, terdapat 10 orang yang lulus seleksi pada suatu perusahaan. Namun kebutuhan tenaga kerja sebanyak 4 orang. Tentukan berapa banyak cara yang dilakukan perusahaan dalam memilih 4 orang dari 10 orang yang lulus seleksi. 2. Dalam sebuah sekolah, telah diseleksi 5 orang siswa yang berbakat dan mahir dalam badminton. Berapa banyaknya cara pemilihan yang mungkin jika dipilih 3 orang siswa untuk mewakili sekolah dalam turnamen badminton? Soal nomor 3, misalkan ada 4 warna cat yaitu merah, kuning, hijau, dan biru. Jika 2 warna cat dicampurkan akan membentuk warna baru, maka akan ada berapa banyak warna baru yang diperoleh? Soal nomor 4, dalam suatu pertemuan terdapat 10 orang yang belum saling mengenal. Agar mereka saling mengenal, maka mereka saling berjabat tangan. Berapa banyak jabat tangan yang terjadi? Pada sebuah kotak terdapat 20 buah bola yang terdiri dari 8 bola warna merah, 7 bola warna putih, dan sisanya adalah bola hitam. Jika kita mengambil 2 bola dari kotak tersebut, maka berapa banyak carakah yang dapat untuk mendapatkan 2 buah bola berwarna merah? Berarti ini yang kelima menggunakan kombinasi unsur yang sama. Selanjutnya untuk soal nomor 6, sebuah kotak berisi 10 bola merah dan 6 bola hitam. Dan dalam kotak tersebut diambil 7 bola yang terdiri dari 4 bola merah dan 3 bola hitam. Berapa banyak cara pengambilan tersebut? Masih dengan dikombinasi unsur yang sama. Yang nomor 7, dari sebuah kotak terdapat 8 bola merah, 9 bola putih, dan 7 bola kuning. Jika diambil 6 bola tersebut, berapa banyak cara untuk mendapatkan warna? A. 3 bola merah dan 3 bola putih. B. 1 bola merah, 2 bola putih, dan 3 bola kuning. Sekarang ke soal-soal pilihan ganda di soal ujian nasional. Ini akan memudahkan kalian untuk kalian bisa ngetes apakah kalian sudah paham untuk apa yang saya sampaikan atau belum. Kalian silakan kerjakan soal ujian nasional ini untuk ngetes bagaimana berapa paham kalian dalam pemahaman dari materi kaidah penyesahan, kemudian peluang, dan permutasi dan kombinasi. Yang pertama, soal-soal ujian nasional. Fitro mempunyai koleksi 3 buah ponsel dengan merek yang berbeda dan 4 buah SIM card yang berbeda operator.
Berapa banyak cara memasangkan ponsel dan SIM card yang ada? Soal nomor 2, seorang siswa diminta menyusun bilangan yang terdiri dari 4 angka yang berbeda, yang dapat disusun dari angka-angka 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang terbentuk adalah, kalau di sini soal yang nomor 2, ini termasuk ke permutasi. Silakan kalian hitung. Untuk ngecek kalian bisa atau tidak, kalian tinggal melihat apakah jawabannya ada atau tidak untuk di option A sampai dengan E. Selanjutnya soal nomor 3. Sebanyak 10 orang mahasiswa KKN di suatu kampus akan dipilih 4 orang koordinator untuk menduduki jabatan ketua, sekretaris, bendahara, dan koordinator seksi. Oleh pihak kampus, 2 orang telah ditetapkan untuk menjabat sebagai ketua dan sekretaris. Banyak cara yang mungkin terjadi dari pemilihan tersebut adalah, karena di sini ada jabatannya, berarti ini termasuk kejadian permutasi. Ini hanya sebagai gambaran untuk memudahkan kalian dalam mengerjakan. Soal nomor 4, seorang ibu mempunyai 3 buah baju batik, 4 buah celana panjang, dan 2 sepatu. Banyak cara komposisi pemakaian baju batik, celana panjang, dan sepatu yang dipakai ibu adalah. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dari video kami.